Di video kali ini saya akan berbagi ilmu tentang validasi di dalam form menggunakan PHP. Jadi PHP itu sendiri menyediakan beragam fungsi untuk melakukan validasi terhadap form. Tujuan validasi tersebut bermacam-macam ya, mulai dari mencegah munculnya pesan error, lalu menjamin data yang diinput user bersifat valid, dan mencegah terjadinya masalah saat penyimpanan data ke dalam database. Seperti itu. Yang ada beberapa fungsi yaitu iset, empty, dan juga fungsi lainnya. Sekarang saya akan menjelaskan atau berbagi ilmu tentang fungsi iset yang merupakan salah satu validasi di dalam form ya. Jadi fungsi iset ini digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel telah didefinisikan sebelumnya atau belum. Dan fungsi ini juga digunakan untuk mencegah munculnya error jika file PHP diakses tanpa melewati form. Seperti itu. Jadi kan ini form, nah langsung diakses melalui proses.php. Harusnya kan itu tidak boleh oleh user. Makanya mau datanya sedikit ataupun banyak, jangan percaya terhadap user, karena sewaktu-waktu bisa melakukan kejahatan juga ya, siapa yang tahu. Seperti itu. Dan pesan kesalahan tersebut muncul karena nama-nama variabel yang berada di dalam variabel post atau menggunakan metode post tidak didefinisikan di dalam file PHP karena nama variabel itu dikirim dari file index.php. Ini contoh aja, saya membuat file index.php lalu aksinya ke proses.php seperti itu. Juga saya telah membuat codingan sederhana. Kalau misalnya kecepatan tinggal di pause aja atau diberhentiin aja. Dan juga penggunaan fungsi iset dapat mencegah munculnya pesan kesalahan dengan cara melakukan pengujian. Oleh karena itu, conditional if digunakan untuk mengatur pesan yang akan ditampilkan kepada user. Di contohnya kali ini, saya sudah membuat di indeks PHP-nya, tinggal di proses.php-nya seperti ini. Buka aja langsung proses.php-nya. Dan di dalam tag PHP, tuliskan pengkondisional if menggunakan if seperti ini. Lalu di dalamnya menggunakan iset variabel underscore post, nama ini mengambil dari mana? Ngambilnya dari name nama, lalu juga ada email seperti itu. Yang selanjutnya menggunakan dan iset variabel underscore post email seperti ini. Lalu di sininya tampilkan menggunakan echo seperti biasa. Isinya berikut data Anda. Nah, seperti ini. Maaf salah, menggunakan echo lagi. Untuk ke bawah menggunakan BR seperti biasa. Lalu tampilkan nama dan juga emailnya menggunakan variabel global post seperti itu. Seperti biasa, echo nama menggunakan titik untuk penggabungan antara HTML dan juga PHP. Tuliskan variabel underscore post yang isinya nama, lalu echo br echo email digabungkan dengan variabel underscore post email seperti ini. Nah, ini ya, ini jika berhasil.
jika user mengisikan inputan nama dan juga email, akan tampil seperti ini. Tapi kalau misalnya user tidak mengisikan form ini, kita alihkan ke atau tuliskan munculkan teks Anda harus mengisi data tersebut, seperti itu. Else tuliskan, selain itu jika tidak mengisi inputan di dalam form tersebut, tampilkan maaf, Anda harus mengisi data tersebut. Seperti ini aja. Lalu save. Lihat di browser, refresh. Masukkan nama dulu, namanya Andre. Lalu emailnya andre@gmail.com. Ini untuk contoh aja ya. Lalu kirim. Nah, ini yaitu user ngakses melalui form terlebih dahulu. Kalau tidak mengisi form dulu, pasti akan nampil kata-kata tadi ya. Maaf, Anda harus mengisi data tersebut, seperti itu. Kita coba refresh lagi. Kita tuliskan di URL-nya proses.php. Nah, munculnya pasti seperti ini. Maaf, Anda harus mengisi data tersebut. Seperti itu. Dan kalau mau lebih jelas lagi, yaitu conditional if dan fungsi iset digunakan untuk mengetahui apakah variabel nama dan email sudah didefinisikan atau belum. Jika sudah, nilai di dalam variabel-variabel itu akan ditampilkan. Namun jika belum, akan muncul pesan kesalahan yang dibuat oleh kita sendiri seperti ini. Gitu teman-teman. Jadi kebetulan hari ini hari kemerdekaan Indonesia ke-75. Saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan untuk Indonesia ke-75. Dan juga kita harus menghargai jasa pahlawan terdahulu ya, yang sudah memperjuangkan bangsa Indonesia. Dan pastinya kita sebagai anak muda itu sendiri akan terus memperjuangkan bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin.